Dengan rasa tak percaya, Abah coba menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aneh, beberapa saat kemudian terdengar suara tangis bayi dalam kuburan itu. Hai dear, thank you udah klik video ini. Oke, karena ini di bulan Oktober, kita bakal balik lagi dengan cerita tentang kisah horor. Sumpah ya, kisah ini tuh horor banget. Dan Nona berpikir ini tuh cuma ada di cerita film Susana. Tapi ternyata percaya nggak percaya, ini pernah benar-benar terjadi. Cerita ini diceritakan oleh Ariana, yang dilahirkan oleh ibunya di dalam kuburannya. Bagaimana ceritanya? Yuk kita mulai bercerita. Sebelumnya, Nona mau disclaimer dulu nih, kalau cerita ini sebenarnya berasal dari majalah misteri, yang pastinya cerita-cerita tersebut biasa menemani kalian pecinta horor. Tapi tentunya di sini Nona coba untuk menceritakan kembali kisah ini dengan cara Nona. Hope you will like it. Cerita ini dituturkan oleh Ariana, seorang perempuan berumur 30 tahunan di tahun 2009, berarti sekarang udah 40 lebih ya. Dan Ariana ini bercerita pada Ki Prayoga Gemilang. Lalu siapa sih Ki Prayoga Gemilang ini? Dikatakan ia adalah seorang paranormal yang hobi mengumpulkan kisah horor langsung dari narasumbernya. Dan salah satunya Ariana ini. Ariana ini menceritakan kisahnya itu dari bapak angkatnya yang mengalami sendiri kejadian horor tersebut. Jadi tentunya kisah ini awalnya tuh Ariana nggak tahu ya, karena saat itu Ariana belum lahir. Cerita ini bermula dari Ariana yang menangis terseduh-seduh karena mendengar pengakuan dari sang ayah di suatu malam menjelang hari pernikahannya. Oke, sedikit latar belakang dari Ariana ini ya. Dia ini adalah seorang anak perempuan dari seorang pria bersahaja yang biasa dipanggil Abah Aning. Serta dia ini memiliki kakak lelaki yang bernama Mista atau biasa dipanggil Kang Mista. Sedangkan ibu mereka sudah meninggal ketika melahirkan Ariana. Jadi mereka ini hidup selalu bertiga. Jadi selama ini tuh begitu ya yang Ariana tahu. Sampai suatu malam, Abah Aning ini menceritakan siapa Ariana yang sebenarnya. Abah menyebutkan kalau Ariana ini ternyata bukanlah anak kandungnya Abah. Karena anak kandungnya Abah ini hanya satu, yakni Kang Mista. Jeng jeng. Mendengar hal tersebut pastinya mengejutkan banget buat Ariana. Ariana ini mematung, bingung dengan beribu pertanyaan di kepalanya. Pastinya kaget, shock, dia tuh nggak sanggup berkata apa-apa dan hanya bisa menangis. Abah pun melanjutkan ceritanya. Memang, Abah mengakui sangat berat membuka rahasia ini. Tetapi walau pahit, Abah harus mengatakan hal yang sejujurnya. Abah baru bisa cerita sekarang karena kamu kan sudah besar. Pasti akan lebih bijak menerima fakta yang sesungguhnya. Abah juga menceritakan ini bukan karena tidak sayang kau, Ariana. Tapi Abah juga melakukan ini karena memang tuntutan keadaan dan demi sahnya pernikahanmu dengan Kang Sumarna, calon suamimu. Lalu Abah ini juga melanjutkan penjelasannya. Walau bagaimanapun, Abah tidak berhak. Karena Abah bukanlah orang tua kandungmu. Karena itulah Abah harus menceritakan semua ini di malam ini. Abah menceritakan semuanya di hadapan aku dan juga Kang Mista. Tentunya perasaan ini bercampur aduk ya. Sedih, penasaran, marah. Ya nggak karuan banget hati Ariana ini. Ariana pun langsung bertanya. Lalu siapakah sebenarnya orang tuaku, Abah? Tanya Ariana. Sambil tak kuasa menahan derai air matanya. Ternyata Abah ini pun sama sedihnya. Sorot matanya Abah tuh nggak bisa berbohong. Raut mukanya sama saja memancarkan kesedihan. Abah juga bingung gitu ya, harus memulai bercerita tuh dari mana. Dan Abah akhirnya menjawab, Abah sudah mengatur semuanya. Besok sebelum Pak Penghulu menikahkanmu dengan Sumarna, insya Allah akan berkumpul sana keluargamu semuanya, termasuk kakek dan nenekmu yang masih sehat. Seperti air bah yang turun dari puncak bukit, air mata Ariana pun mengalir semakin deras, membasahi kedua belah pipinya. Kata-kata Abah itu tuh sungguh memukul batinnya. Dari sekilas ceritanya Abah, benarkah kedua orang tuaku sudah meninggal? Lantas siapakah sebenarnya mereka? Siapa juga Abah Aning dan Kang Mista ini? Setauku selama ini hanya dua orang inilah yang kukenal sebagai keluargaku. Dan bukankah Kang Mista pernah menceritakan bahwa ibu kami sudah meninggal saat melahirkan diriku? Dan bukankah setiap tiba hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Abah selalu mengajak aku dan Kang Mista untuk berziarah ke makam ibu? Lalu kuburan siapa yang kami ziarahi itu? Inilah yang berkecamuk di dalam benak pikirannya Ariana gitu. Ariana, hapuslah air matamu, nak. Pintanya Abah yang padahal sama aja nih. Abah tuh sedang berusaha menahan kesedihannya. Meski Abah meminta Ariana untuk menghapus air matanya, malah air mata Abah sendiri yang justru jatuh menitik di atas wajah tuanya yang semakin keriput. Abah melanjutkan,
Abah tahu kau akan berat menerima kenyataan ini, tetapi Abah harus menceritakannya, sebab kau harus tahu siapa jati dirimu yang sebenarnya. Kalau Abah terus merahasiakannya, sementara usia Abah semakin tua, Abah takut pada azab Allah, nak. Karena itu, walau berat rasanya hati ini, tetapi Abah tuh harus menceritakannya juga kepadamu. Abah ya, nak. Dir, benar-benar sih nggak kebayang gitu. Orang yang kita anggap sebagai orang tua kita sendiri, ternyata adalah orang baik yang bersedia membesarkan, merawat, dan mendidik kita dari kecil sampai dewasa. Dan ternyata orang itu adalah orang tua angkat. Dan kenyataan itu tuh diceritakan sehari sebelum Ariana akan memulai hidup baru dengan calon suaminya besok. Mbah Aning terdiam beberapa saat lamanya. Dia memperhatikan Ariana dalam diamnya. Dia ingin meyakinkan kesiapannya Ariana ini yang akan mendengar keterus-terangannya. Seolah pula Abah tengah mengumpulkan seluruh ingatannya pada peristiwa puluhan tahun silam itu. Karena apa yang diceritakan Abah selanjutnya ini lebih mengagetkan dari pernyataan Abah sebelumnya bahwa Ariana ini bukanlah anak kandungnya. Kisah yang bakalan di luar nalar manusia, tapi ya itu adanya. Setelah nalurinya yang tajam itu meyakinkan bahwa Ariana telah cukup siap, maka rahasia yang terkubur selama sekian puluh tahun itu kemudian dibeberkan dengan runut. Lelaki tua yang sangat Ariana sayangi itu mengawali kisahnya dengan menyebutkan nama almarhumah ibunya Ariana sebagai Rohimah. Ia juga mengingatkan bahwa kuburan yang selama ini diziarahi oleh mereka bertiga setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha tersebut sebenarnya bukanlah kuburan ibu kandungnya Ariana, melainkan adalah kuburan ibu kandungnya Kamista, istri dari Abah Aning. Dikatakan oleh Abah di kampung halamannya di pelosok Banten, Rohimah ini bisa dikatakan sebagai kembang desa. Parasnya itu sangat cantik dan perangainya juga lemah lembut, membuat namanya harum di desa itu. Dan banyak pula pemuda yang mengidamkan putri dari keluarga petani miskin ini. Pokoknya banyak banget yang naksir sama si Rohimah ini. Bahkan pada awalnya Rohimah ini akan dipersunting oleh putra kepala desa, seseorang yang cukup terpandang di desa tersebut. Padahal ya secara materi Rohimah ini tidak sebanding lah ya dengan si calonnya ini. Tapi takdir malah berkata lain. Rohimah ini nggak jadi menikah dengan putra kepala desa. Dia tuh malah dipersunting oleh Jainin. Siapa sih Jainin ini? Ternyata Jainin ini adalah pemuda yang terkenal sebagai jawara. Jadi Jainin ini dikenal sebagai orang kuat dari daerah Banten gitu ya. Meski sejatinya Rohimah ini tidak mencintai Jainin, orang kan tadinya dia tuh mau nikah sama putra kepala desa kan. Nah, kenapa malah sama jawara gitu? Ternyata kedua orang tuanya Rohimah ini nggak berdaya ketika menerima lamarannya si Jainin yang menjanjikan berbagai imbalan atas pinangannya tersebut. Termasuk tuh ada mas kawin berupa perhiasan emas seberat 100 gram. Ketika itu di kampung halamannya Rohimah memang siapa yang tak kenal dengan si Jainin ini. Dia tergolong pemuda yang berhasil setelah merantau di Jakarta. Ya saat itulah ya sekitar tahun 1970-an. Itu tuh besar banget ya untuk nilai segitu gitu, emas 100 gram saat itu, apalagi mereka ada di pelosok kampung lah ya. Jadi nilainya tuh cukup besar. Tapi sebenarnya si Jainin ini tuh nggak tinggal di desa itu lagi ya. Tetapi tuh ya dia masih suka pulang gitu dan dia tertarik sama kecantikannya Rohimah. Meski sesungguhnya keberhasilan yang ia dapat bukan dari hasil kerja kerasnya, melainkan dari aksinya merampok dan menodong orang-orang di ibu kota. Malum aja, Jainin ini kan juga terkenal dengan ilmu kebal dan kelihayan bela dirinya. Makanya ya dia jadi jawara. Oke, ini memang dari Banten tuh terkenal ya dengan jawaranya yang hebat gitu secara bela diri dan memiliki ilmu kebal. Nah, kalau kawan Nona ada nggak sih pengalaman atau tahu lebih lanjut tentang ilmu kebal ini? Apakah semacam susuk atau apa gitu? Yang tahu boleh langsung komen aja ya di bawah. Sebagai gadis desa yang lugu, sudah barang tentu Rohimah pun tak kuasa melawan keinginan kedua orang tuanya. Terlebih lagi, kedua orang tuanya ini juga sudah tua dan mereka nggak berdaya. Tapi ternyata selain diiming-imingi dengan materi, Jainin ini juga ternyata telah mengancam orang tuanya Rohimah. Karena itulah Rohimah ini hanya bisa pasrah menerima nasibnya. Singkatnya, mereka pun akhirnya menikah. Perkawinan Rohimah dengan Jainin ini memang tidak mendatangkan kebahagiaan. Dikatakan Jainin ini menyia-nyiakan istrinya. Jadi ya Jainin ini tuh seperti menjadikan Rohimah sebagai trofi gitu ya. Jadi ya udah didapatkan, dia perlakukan Rohimah ini dengan semena-mena. Dan Jainin ini bukanlah tipe lelaki setia dan penyayang. Setelah puas menikmati tubuh Rohimah, dia pun kian menyia-nyiakan istrinya. Dia tidak memberikan nafkah lahir dan batin dengan sebagaimana harusnya. Dia ini kebanyakan di Jakarta gitu dan sangat jarang pulang ke kampung. Bahkan ketika Rohimah mengandung, Jainin ini nggak pernah lagi pulang ke desanya.
akhirnya suatu hari terdengar kabar bahwa Jainin tuh sudah mati ditembak aparat kepolisian. Karena apa? Karena dia tuh tertangkap saat melakukan aksi perampokan. Deng. Nah, kabar kematian Jainin ini sudah barang tentu sangat memukul batinnya Rohimah. Apalagi ketika sang suami ini juga tak kunjung pulang di saat seluruh keluarganya tengah merayakan kenduri 7 bulan kehamilannya Rohimah. Walaupun nggak pernah diperdulikan oleh Jainin, tapi kan tetap ya Rohimah ini adalah istrinya gitu, dan bahkan sedang mengandung anaknya Jainin. Tentunya Rohimah ini pastinya sedih banget. Rohimah tuh juga semakin menderita. Belum lama menikah, malah ditinggal mati suaminya kan. Selanjutnya dia tuh harus hidup dengan berjuang demi anaknya seorang diri. Rohimah tuh nggak sadar bahwa hal ini bisa mengganggu kesehatan dirinya. Pastinya juga kesehatan janin yang tengah dikandungnya. Dan bener aja gitu, memang kemalangan akhirnya menjadi kenyataan. Ketika kehamilannya memasuki usia 9 bulan, kondisi Rohimah ini semakin lemah dan mulai sering sakit-sakitan. Makin hari makin lemah, keadaannya makin buruk, dan mungkin masih susah nih ya saat itu tuh untuk datang ke rumah sakit. Akhirnya Rohimah nggak sanggup lagi dan sang maut memanggilnya. Perempuan malang ini akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dikala hamil tua. Saat meninggalnya Rohimah ini, menurut perhitungan normal seharusnya juga adalah saat ia melahirkan bayinya. Jadi harusnya di tanggal yang sama saat kematiannya gitu ya. Tetapi sekali lagi takdir ini berbicara lain pada dirinya. Tapi disinilah timbul sebuah masalah. Di sini nih, dengarkan baik-baik ya kawan Nona. Bener gak sih Rohimah juga bayinya telah tiba pada ajalnya yang sebenarnya sesuai dengan ketetapan Tuhan? Gak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Apalagi gak ada tangan-tangan medis yang ikut terlibat dalam kasus ini. Karena kan desa tempat kejadian itu memang sangat terpencil. Juga para penduduknya ini masih terbilang memegang adat serta tradisi yang kolot. Mereka pada saat itu ya kalau melahirkan bukan ke rumah sakit ditangani dokter, tapi di rumah dengan bantuan paraji alias dukun beranak. Dan saat Rohimah dinyatakan meninggal juga nggak ada dokter yang jelas-jelas menetapkan waktu kematiannya Rohimah. Apalagi ya penyebab kematiannya itu apa, nggak ada yang tahu. Hanya Allah saja yang mengetahui semua ini. Wallahu alam. Cetusnya Abah Aning di tengah-tengah ceritanya di hadapan Aryana dan Kamista. Selanjutnya, Abah Aning ini menceritakan bahwa setelah dinyatakan meninggal, maka jenazah Rohimah yang tengah hamil tua itu pun diurus dengan sebagaimana mestinya sesuai aturan yang ada dalam agama Islam. Jadi ya dimandikan, dikafanin, disolatin, ya gitulah ya. Nah setelah prosesi itu, akhirnya jenazah Rohimah yang dalam keadaan hamil tua itu pun dimakamkan di tanah wakaf desa setempat, yang letaknya ini di lereng bukit, jadi itu jauh banget dari pemukiman para warga. Nah, kebetulan banget rumahnya Abah Aning ini yang waktu itu masih tinggal di desa itu juga ya. Letaknya itu terpencil di tengah ladang di lereng bukit yang sama dengan tanah wakaf itu. Selanjutnya, dari sinilah kisah nan muskil atau sulit dipercaya itu akhirnya terjadi. Sehari setelah pemakaman ibumu, malamnya Abah mendengar suara tangisan bayi di tengah malam. Sejujurnya Abah merasa heran dengan hal ini. Sebab dari dulu rumah Abah ini memang jauh dengan tetangga. Jadi mana mungkin ada suara bayi tetangga yang menangis di tengah malam buta dan suaranya sampai ke rumah Abah. Rasanya memang tidak mungkin. Begitu kenang Abah Aning. Lelaki tua yang sangat terkenal kesalehannya ini lebih lanjut menuturkan kisahnya. Bahwa setelah kejadian malam itu dia tak menaruh kecurigaan apa-apa. Sudahlah siapapun orang tua dan bayi itu selama tidak mengganggunya. Abah Aning ini tidak terlalu ambil pusing. Sampai kemudian, persisnya setelah 3 hari kematiannya Rohimah, Abah Aning mulai menangkap ketidakberesan. Apakah itu? Pagi buta itu ketika Abah bermaksud membawa pisang-pisang dagangan ke pasar, entah bagaimana Abah sendiri heran karena tidak tahu apa yang terjadi dan apa penyebabnya. Semua pisang itu membusuk. Padahal sore harinya pisang-pisang itu masih segar karena memang baru diambil dari pohonnya pada pagi hari sebelumnya. Dan di situ Aryana serta Kang Mista hanya diam 1000 bahasa mendengarkan ceritanya Abah. Sampai kemudian Abah melanjutkan bahwa karena kejadian aneh tersebut dirinya menaruh curiga ada sesuatu yang tidak beres telah terjadi. Apalagi setelah 2 kali berturut-turut peristiwa aneh itu berlangsung. Jadi pisang-pisang yang sudah dipersiapkan untuk dijual ke pasar ini pagi-pagi tuh udah membusuk seluruhnya. Dan ini sudah terjadi 2 kali. Padahal jelas sebelumnya pisang-pisang itu tuh masih segar karena memang baru dipetik dari kebun ya. Nah, merasa ada keanehan yang telah terjadi, Abah Aning yang juga memiliki kepandaian dalam ilmu gaib jadi menaruh curiga kalau ada makhluk usil yang mengganggu dirinya. Dan dia yakin itu tuh bukan perbuatan makhluk biasa.
Karena itulah pada malam berikutnya, Abah ini memutuskan untuk tidak tidur. Dia ini begadang gitu ya semalaman. Dia tuh pengen tahu siapa atau lebih tepatnya lagi makhluk apa yang sebenarnya telah mengusili dirinya itu. Sebelumnya, saat siang hari, Abah ini kan menyuruh Kang Mista yang saat itu masih kecil ya, berumur 9 tahun, untuk membeli satu gelondong kecil benang hitam yang biasa digunakan untuk bermain layangan. Dengan pengetahuan ilmu gaib yang dimilikinya, sudah tentu Abah terlebih dahulu merituali benang tersebut, sehingga tidak begitu saja digunakannya. Jadi benangnya ini sudah didoain gitu ya. Lalu, apa sih yang dilakukan Abah di malam itu? Jadi, saat tengah malam, Abah yang mengintip dari balik dinding anyaman bambu kamarnya, menatap dengan sorot mata terpana. Betapa ia sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Karena apa sih yang dia lihat? Nah, yang dia lihat ini ada sosok tubuh yang terbungkus kain kafan, tengah berjalan atau lebih tepatnya bergerak sedemikian rupa mendekati tumpukan pisang yang ditaruhnya di dapur. Jadi gambarannya seperti melayang gitu ya. Nah, dari potongan rambutnya yang panjang, maka sudah cukup meyakinkan bahwa pemilik sosok tubuh misterius ini adalah seorang perempuan. Setelah meyakini bahwa sang tamu tak diundang itu bukanlah dari jenis bangsa manusia yang sewajarnya, dengan mengendap-endap Abah masuk ke dalam lubang yang telah dipersiapkannya. Dengan kelebihan yang dimilikinya pula, strategi Abah memang tidak sia-sia. Ketika sosok misterius itu tengah mengambil beberapa biji pisang, maka Abah itu dengan hati-hati berhasil mengikatkan benang hitam di tangannya pada salah satu ujung kain kafan di tubuh sang tamu misterius. Nah, kalau kalian tanya bagaimana cara detailnya gitu ya, jujur Nona tuh nggak tahu ya. Karena di sini kan yang ditemui tuh makhluk halus. Apa iya kafannya itu bisa diikat? Tapi ya mengingat Abah Aning ini kan juga punya ilmu gaib gitu ya. Dan tentu aja Abah sudah tidak ambil pusing gitu ya dengan pisang-pisang dagangannya yang semuanya kembali membusuk. Persisnya setelah tersentuh tangan sosok wanita aneh itu. Saat ini yang terpenting bagi Abah tuh adalah bisa mengetahui makhluk apa sesungguhnya yang telah berbuat usil pada dirinya tersebut. Siapa nih hantu ini? Poci kah? Atau Miske kah? Atau siapa gitu? Atau apa gitu? Lantas apa yang terjadi selanjutnya? Setelah mengambil beberapa biji pisang, sosok misterius itu segera melayang pergi, dengan tanpa menyadari bahwa ada benang hitam yang terikat di salah satu ujung kain kafannya. Sementara itu, laksana melepas layang-layang yang tinggi mengangkasa, Abah pun terus mengulur benang hitam di tangannya. Ini juga jangan nanya ya sama Nona berapa panjang benangnya ya, nggak tahu gitu. Nah pokoknya dari benang ini tuh Abah bisa nge-tracker itu perempuan pergi kemana. Ya jangan disamain sama kamu yang nge-tracker pacarmu pergi kemana. Takut-takut malah check-in kan di hotel. Ayo, siapa ngaku? Oke, kita lanjut katanya Abah nih ya. Setelah untaian benang itu berhenti bergerak, Abah segera mengikuti kemana arahnya. Ternyata benang itu bergerak mengarah ke tempat pemakaman umum. Lebih tepatnya lagi ke sebuah kuburan yang masih baru. Tanahnya masih gembur merah gitu ya. Ceritanya si Abah ini bikin bingung dan bikin bulu kuduk tuh berdiri meremang gitu. Emang ada ya? Abah ini tidak menceritakan secara detail berapa jauh jarak rumahnya dengan areal pemakaman umum tersebut. Yang pasti, Abah bercerita bahwa tengah malam itu dirinya melihat secara persis bagaimana kuburan yang masih baru itu seolah-olah terbuka dan seakan-akan menyambut sosok wanita misterius tersebut. Ih, berani banget gak sih si Abah ini? Nona mah boro-boro diikutin. Udah pasti Nona selimutan tapi sambil ngintip gitu. Siapa coba di sini yang sama penakutnya kayak Nona tapi kepo juga? Ayo, acung. Dengan rasa tak percaya, Abah coba menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aneh, beberapa saat kemudian terdengar suara tangis bayi dalam kuburan itu. Abah baru menyadari bahwa inilah tangisan bayi yang selama ini beberapa malam ini selalu Abah dengar. Sejujurnya waktu itu Ariana dan Kang Mista pun sulit percaya pada ceritanya Abah ini. Menurut Abah Aning lagi, suara tangis bayi itu tidak berapa lama terdengar. Ini juga seperti pada malam-malam sebelumnya, seperti halnya bayi yang lapar gitu ya, minta disusui atau menangis ya karena apa gitu ya, biasanya kan lapar. Maka setelah disusui atau diberi makan, tangis bayi itu pun akan terhenti dengan sendirinya. Namun setelah menyaksikan fakta yang sedemikian aneh ini, entah bagaimana akhirnya timbul keinginan yang sangat kuat dalam dirinya Abah Aning ini untuk membuktikan ada apa sih sesungguhnya dengan kuburan itu. Bener-bener loh, si Abah ini ya, dia berani banget mau ngelonggok ke kuburan gitu. Sulit bagi Abah untuk menceritakan sebab musababnya mengapa si Abah ini ingin sekali menggali kuburan itu seorang diri. Yang pasti menurut Abah ini semua karena petunjuk dari Allah, bahwa Abah memang diharuskan untuk menyelamatkan bayi itu. Dan bayi itu adalah engkau, Ariana, anakku. Jadi si Ariana, bener kan si Ariana tuh yang bayi itu yang ya itu di makam ibunya gitu, dilahirin di dalam kuburan. Air matanya Ariana ini pas
pastinya mengalir deras seperti cucuran air hujan. Ariana benar-benar terkejut. Abah ingin mengatakan bahwa aku adalah bayi yang lahir di dalam kuburan ibuku. Tanyanya Ariana dengan suara yang hampir tercekat di dalam kerongkongan. Bentar. Lah, iya, serem banget gitu. Dan Abah di sini tuh nggak langsung menjawab pertanyaannya si Ariana. Matanya yang sudah tua itu menatap Ariana dengan teduh. Sorot mata itu sudah cukup memberikan jawaban bagi Ariana bahwa memang apa yang dia katakan itu sungguh benar adanya. Setidaknya hal ini terungkap lewat apa yang diceritakan Abah selanjutnya. Dituturkan oleh Abah bahwa setelah tengah malam itu dirinya berhasil melacak jejak si sosok perempuan misterius. Maka untuk membuktikan apa-apa yang muncul di dalam hatinya, pagi buta itu ia sengaja menggali kuburan yang dimaksud. Dan dia melakukan pekerjaan ini hanya seorang diri. Apa yang terjadi kemudian? Ini betapa sulit untuk dipercaya ya. Setelah menggali dan terus menggali, akhirnya sampailah penggalian Abah pada dinding bambu pembatas ruang jenazah. Nah, di sini anehnya, dinding bambu ini sudah berubah sedemikian rupa, sehingga ruang yang ada nampak lebih lapang dari ukuran yang sebenarnya. Jadi gimana coba ya, itu ruangan bisa membesar? Nona rada nggak kepikiran sih. Nah, satu demi satu Abah ini mengangkat bilah potongan bambu itu. Sampai akhirnya dia dikejutkan dengan penampakan sesosok bayi dengan tubuh telanjang yang sedang tertidur pulas di samping sebujur jenazah perempuan. Yang tentu saja itu adalah ibunya si bayi, ya Ibu Rohimah ini. Dan kafan pembungkus jenazah perempuan itu sudah tak utuh lagi, melainkan setengah terbuka sedemikian rupa di beberapa bagian. Melihat kenyataan ini, ingatan Abah langsung tertuju pada sosok misterius yang telah mencuri beberapa pisang dagangannya, yang sekaligus pula telah menjadi penyebab seluruh pisang-pisang itu membusuk. Lantas, apakah mungkin mayat itu telah hidup dan bangkit dari kuburannya, lalu berkeliaran hanya untuk mencuri beberapa pisang dari dapur Abah? Benarkah pisang-pisang itu dia curi untuk memberi makan bayinya? Nah, kedua pertanyaan tersebut memang sangat sulit dijawab. Tetapi bagi Abah hal yang amat muskil itu mau tidak mau harus dipercayainya. Coba tebak kenapa? Apa ada pisang di situ? Benar banget. Tapi di sini bukan pisang yang masih utuh ya. Melainkan apa yang dilihat oleh mata kepala Abah sendiri, ada tumpukan kulit pisang yang tergeletak tak jauh dari tubuh si bayi yang tertidur pulas itu. Lah berarti kan pisangnya udah dimakan. Siapa yang makan pisangnya? Gak mungkin kan bayi itu bisa makan pisang sendiri gitu kan. Gak mau Abah juga harus percaya kalau bayi itu kemungkinan bisa hidup karena memang ada lubang kecil yang memberinya oksigen dari luar dinding kuburan. Yang paling penting, Abah percaya sepenuhnya kalau semua ini karena takdir Allah. Ini adalah karunia Allah atas doa yang selalu Abah panjatkan. Lelaki yang sangat Ariana cintai ini kemudian menuturkan bahwa dulu dirinya sempat menimang seorang bayi perempuan. Tapi bayi yang tak lain adalah adik kandungnya Kang Mista ini hanya sampai berumur 1,5 tahun. Wabah kolera merenggut jiwa bayi itu. Karena tekanan batin yang hebat, ibu si bayi yang tentu saja ibunya Kang Mista ini kemudian sakit dan akhirnya meninggal dunia juga, menyusul bayinya. Semenjak peristiwa itu, sebelum menunaikan sholat subuh, Abah ini selalu mendahulunya dengan sholat sunnah qobliyah. Dan setelah itu, Abah selalu membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Bertahun-tahun Abah melakukan amalan ini dengan satu harapan, yakni agar kiranya Allah memberikan Abah seorang anak perempuan. Jadi mungkin doanya Abah memang dikabulkan Allah, karena kemudian Abah menemukan dirinya Ariana ini di dalam kuburan ibunya. Jadi gitu ya ceritanya Abah. Bikin terharu aja ya si Abah nih. Ya ampun, Abah sedih juga ya kisahnya Abah ini. Kehilangan anak, lalu istrinya, dan kemudian mendapatkan Ariana sebagai pengganti anaknya. Walaupun dengan cara yang aneh, bahkan horor gitu ya. Apakah setelah peristiwa itu Abah tidak berusaha mencari keluarga dari ibuku? Tentu saja, Abah melakukan itu, nak. Setelah melakukan pencarian, Abah akhirnya tahu kalau ibumu ini bernama Rohimah, sedangkan ayahmu bernama Jainin. Kedua orang tuamu adalah penduduk di desa sebelah, dan menurut keterangan, ibumu meninggal dalam keadaan hamil 9 bulan. Kepada kakek dan nenekmu, Abah juga menceritakan kejadian yang sebenarnya, dan Abah juga telah meminta izin untuk merawatmu karena Abah memang sangat menyayangimu. Ya ampun, so sweet banget sih Abah. Malam itu bagaikan mimpi bagi Ariana. Betapa sulit gitu ya ngebayangin bahwa dari rangkaian cerita yang dituturkan Abah, ini jelas sekali membuktikan kalau si Ariana ini ternyata adalah seorang anak yang lahir di dalam kuburan ibunya. Apa mungkin semua ini bisa terjadi? Apakah mungkin ketika dikuburkan ibuku belum menemui ajalnya? Atau mungkin Allah punya maksud-maksud tertentu dengan menciptakan kejadian yang tidak masuk akal ini? Sejuta pertanyaan yang ada di benak Ariana, tapi ia pun
takut. Tapi ia pun tak tahu harus mencari jawaban itu kemana. Sampai akhirnya besok hari tiba hari pernikahan Aryana dengan Kang Sumarna. Apa yang diceritakan Abah itu, ia berusaha untuk mempercayainya. Karena rasanya nggak mungkin Abah berbohong. Apa maksudnya gitu? Nggak ada gunanya juga Abah berbohong pula pada Aryana kan? Hari itu, untuk pertama kalinya, Aryana ini dipertemukan dengan kakek dan neneknya. Yang juga keluarga almarhumah ibunya yang lain gitu. Nah, yang membuat bertambah yakin, walau sudah sangat rentak, kedua orang tua ibunya ini, maksudnya kakek dan neneknya ini ya, itu tuh mereka langsung mengenali Aryana dan memeluknya sambil bertangisan. Mereka mengatakan bahwa Aryana ini sangat mirip dengan almarhumah Rohimah, anaknya mereka. Pastinya aja Aryana pun menangis sejadi-jadinya dalam pelukan kakek dan neneknya. Tetapi untuk mendukung bahwa kejadian ini tuh benar-benar nyata, ini amat disayangkan ya, karena nggak ada selembar foto pun tentang Rohimah, ibunya Aryana ini, yang masih saudara-saudaranya simpan gitu ya, termasuk foto-foto pernikahannya dengan Jainin. Sebab katanya foto-foto itu tuh hilang saat rumah mereka tertimbun longsor beberapa puluh tahun silam. Dan lagi pula rasanya saat itu untuk berfoto, apalagi di pelosok kampung kan nggak begitu mudah ya. Jadi kalau ada pun pasti nggak terlalu banyak ya. Nah, jadi begitulah kisahnya Aryana ini. Kisah seorang anak yang terlahir di dalam kuburan ibunya sendiri. Jujur aja, Nona juga percaya nggak percaya sama cerita ini. Tapi yang pasti salut banget buat Abah yang berani berhadapan dengan hal mistis untuk menyelamatkan Aryana. Gak kebayangkan kalau bayi Aryana ini tidak ditolong sama Abah Aning malam itu. Dan tentu aja Abah Aning ini dengan hebatnya membesarkan serta merawat Aryana seperti anak kandungnya seorang diri ya. Thank you banget untuk Bu Aryana yang sudah berbagi kisahnya di Majalah Misteri sampai Nona bisa menceritakannya kembali. Nah, bagaimana nih kalau menurut kawan Nona? Apa benar kejadian Bu Aryana ini terlahir di kuburannya ibunya itu? Lalu gimana bisa? Atau kawan Nona bisa menjelaskan secara medis? Atau mungkin kalian punya pendapat lain? Dan kalau kawan Nona punya kisah yang menarik, boleh banget berbagi kisah kamu ke email Nona di nonagaunmalam@gmail.com. Pastinya akan ada merchandise yang menarik buat kamu yang ceritanya terpilih. Dan pastinya buat kamu yang suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar Nona bisa semangat untuk menghadirkan kisah-kisah yang pastinya nggak kalah seru untuk dibahas dan bikin merinding. Bye! La 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 la.